memberikan jawaban. Baik, sudah cukup. Baik, kita akan beralih ke berikutnya. Kita akan berikan kesempatan juga kepada calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Suswono, untuk menjawab pertanyaan. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Yayat Supriyatna untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl, Bapak. Dan kembali kami mohon ditunjukkan kepada kamera, kemudian juga kepada hadirin, dan yang pasti juga kepada moderator. Baik, subtemanya adalah penataan pemukiman. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita akan kembali saksikan video dari subtema berikut ini. Kalau bisa sih ke depannya ditata lagi supaya rumah-rumahnya jangan papan atau jangan triplek lagi gitu. Saya berharap untuk gubernur selanjutnya agar memperhatikan lagi tempat-tempat fasilitas agar tidak terjadi masih banjir, tidak terjadi juga kebakaran yang sangat meluas. Banyak lagi atau di tempat pemukiman yang sempit tadi itu dibenahin lagi, Mas. Baik, kita sudah melihat video yang berkaitan dengan subtema dan langsung saja kami mengundang Ibu Endang Sulastri untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Ibu, silakan. Kemudian juga diperlihatkan kepada kamera, kepada para hadirin, dan juga moderator. Baik, amplopnya adalah amplop A atau huruf A untuk subtema penataan pemukiman. Saya akan langsung ambil amplopnya, bisa dilihat ini merupakan subtema penataan pemukiman, amplopnya amplop A dan kondisinya juga masih tersegel, terjaga dan terjamin kerahasiaannya. Saya akan buka dan akan bacakan, kami mohon Bapak untuk betul-betul mendengarkan dengan baik karena saya hanya akan membaca pertanyaan ini sebanyak 1 kali. Baik, pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1. Kampung Akuarium, Kampung Bayam, dan kawasan Tanah Merah Plumpang adalah contoh konflik antara hak atas tanah dan kebutuhan tempat tinggal di Jakarta. Hal tersebut juga dialami masyarakat di Kepulauan Seribu, di mana lebih dari 50% pulau-pulau kecil telah diprivatisasi. Penguasaan pulau oleh individu maupun korporasi telah menimbulkan konflik agraria yang panjang dengan penduduk lokal setempat. Konflik agraria akan terus menjadi polemik di Jakarta seiring bertambahnya penduduk dan kepastian hukum atas hak atas tanah serta tempat tinggal. Pertanyaannya, apa strategi dan langkah-langkah konkret Anda dalam mengatasi persoalan konflik agraria? Silakan dijawab, waktunya 2 menit sejak Bapak memberikan jawaban, kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi pasangan Ridwan Kamil Suswono tentu saja akan menjalankan kebijakan. Pertama adalah aspek keadilan dulu. Peninjauannya adalah aspek keadilan, yang kedua adalah kepentingan umum, yang ketiga adalah objektivitas atau berdasarkan saintifik, dan baru peraturan. Konflik yang terjadi biasanya karena faktor aspek ketidakadilan. Oleh karena itulah kami akan mendahulukan itu dan tentu membangun dialog agar ada titik temu dan akan bisa diselesaikan, ada win-win solution. Nah, dalam konteks ini kami sadar masih banyak warga Jakarta yang belum terpenuhi haknya terhadap hunian sehat dan berkualitas. Oleh karena itu nanti kami akan dorong ya bagaimana agar warga Jakarta bisa mendapatkan hunian yang murah, hunian yang terjangkau. Ya, di antaranya adalah membangun hunian vertikal yang terintegrasi dengan pusat perekonomian dan transportasi publik. Demikian juga lingkungan hunian yang aman, penguatan pelayanan yang bebas dari berbagai ancaman. Oleh karena itu, tentu kami akan memberikan semacam kemudahan-kemudahan. Di antaranya
kepada BUMD yang kita tugaskan untuk membangun hunian itu adalah dengan cara apa? Tidak mengambil untung, agar rakyat bisa menjangkau hunian itu. Yang kedua, kalau toh harus mencicil, juga cicilannya diperpanjang agar cicilan nominalnya menjadi lebih kecil, sehingga mereka pun pada akhirnya bisa mendapatkan satu hunian yang layak ya. Karena kita tahu bahwa masih banyak peristiwa-peristiwa di daerah-daerah kumuh, kebakaran itu tiap hari hampir ada 6 peristiwa di Jakarta ini. Oleh karena itu kami prihatin dengan itu, dan insya Allah mudah-mudahan dengan aspek keadilan itulah yang kami dahulukan, rakyat Jakarta akan puas. Waktu sudah habis. Tenang terlebih dahulu, kita akan lanjutkan. Bapak Ibu mohon tenang, terima kasih. Dan selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Kun Wardana, untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu untuk menjawab 1 menit dan dimulai sejak Anda berbicara. Kami persilakan. Semua masalah, semua konflik bisa diselesaikan dengan dialog. Kita perlu mereka bisa, para warga bisa memberikan segala sesuatu dengan tanpa paksaan, tanpa penggusuran. Maka dari itu dialog ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Kemudian kita ingin juga warga bisa berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasinya, karena kita ingin adanya keadilan, ya, keadilan di dalam bidang agraria. Kita akan cek legalitas kepemilikannya, kemudian kita akan konsolidasi dan negosiasi dengan warga. Kami yakin dengan dialog masalah bisa diselesaikan dengan baik. Kami juga sangat concern terhadap jumlah hunian yang sangat kurang saat ini. Untuk itu kita akan mendorong pembangunan. Waktu habis, terima kasih. Baik, sudah cukup tenang para pendukung. Dan kini kami akan berikan giliran kepada calon wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Rano Karno atau Sidul, untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Sama Bapak, waktu untuk menjawab 1 menit dan akan dimulai sejak Bapak berbicara. Kami persilakan. Terima kasih. Setiap konflik harus diselesaikan. Untuk itulah negara harus hadir bersama rakyat. Dia harus menjadi mediator agar masalah itu bisa selesai. Prinsipnya penataan kampung kumuh yang dihilangkan kumuhnya, bukan kampungnya. Itu harus dikasih pengertian. Kemudian penataan kampung secara partisipasi bersama warga. Kita harus libatkan warga. Kemudian yang pasti tidak boleh menjauhkan warga dengan mata pencariannya. Seperti ada lahan di pertanian di Kampung Bayam, di Kampung Akuarium dekat dengan laut. Nah, jadi artinya kemudian kita tingkatkan keamanan di kampung. Kita rencanakan memasang CCTV di setiap RT RW di seluruh Jakarta dan internet gratis. Karena kami berkeyakinan di saat kumuh hilang, insya Allah ekonomi akan naik. Dan kami akan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk kampung program Pancatara dari PKMPM IPB. Itu salah satu usaha kami. Baik, waktunya sudah habis. Harap tenang terlebih dahulu. Bapak Ibu, sepakat dengan peraturan? Kita tidak akan lanjutkan kalau tidak taat. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan kembali ke calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Suswono, untuk merespon tanggapan dari kedua calon wakil gubernur lainnya. Waktunya sama 1 menit dan akan dimulai sejak Bapak berbicara. Silakan Bapak. Tanggapan dari wakil gubernur, calon wakil gubernur nomor 2 dan 3, saya kira sejalan dengan apa yang saya sampaikan. Pada dasarnya dialog adalah satu keniscayaan yang harus dibangun sejak awal. Maka tadi saya kedepankan aspek keadilan inilah yang kami akan dahulukan. Dan pastikan bahwa calon gubernur nomor urut 1 tidak lagi ada penggusuran bagi warga. Yang ada adalah memindahkan dulu ke tempat hunian baru yang layak, baru kemudian ruang-ruang yang kumuh akan kita jadikan ruang terbuka hijau, sehingga akan banyak taman-taman yang menjadikan warga Jakarta bisa menikmati taman-taman tersebut dengan nyaman. Dengan hunian baru yang terjangkau, dengan kami akan membangun
Hunian terpadu terjangkau sebanyak 1 juta unit. Itulah yang kami tekadkan untuk rakyat Jakarta ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis, Bapak. Baik, ya. Kami berikan waktu terlebih dahulu untuk memberikan semangat dan juga aplaus tentunya untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 yang telah memberikan jawaban. Baik.